Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam kali ini kita akan membawakan kisah tentang pabrik terkutuk memakan jiwa. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa klik tombol loncengnya supaya gak ketinggalan cerita horor lainnya. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Langsung aja ke ceritanya. Malam itu, Reza dapat giliran lembur. Pabrik tempatnya kerja di ujung kota, dikenal warga sebagai Pabrik Timur. Bangunannya besar tapi tua, dikelilingi semak tinggi, dan katanya dulu pernah kebakaran. Reza duduk di ruang kontrol, ngetik laporan. Gila, kenapa harus malam minggu sih? Kerja lembur sendirian. Lina datang bawa kopi, untung gak sendirian. Gue juga dapat giliran. Tapi entah kenapa, tiap malam Sabtu, suasananya beda. Reza heran, kenapa emangnya? Lina, udah lama kerja di sini kan Pak Jaya? Ya, dia dulu. Jatuh ke mesin potong malam Sabtu. Gak ketemu mayatnya. Sejak itu, kalau malam-malam, suka ada suara mesin nyala sendiri. Tiba-tiba mesin di lantai produksi berdengung padahal belum ada yang nyalain. Reza kaget, "Lo itu siapa nyalain?" Lina menatap tajam ke arah jendela. "Kalau kamu dengar nama kamu dipanggil malam-malam, jangan jawab ya." Reza mulai merasa nggak nyaman. Saat berjalan ke toilet belakang, dia mendengar suara besi diseret, dan seseorang memanggil, "Reza, tolongin aku." Reza merinding, celingak-celinguk, "Pak Darto?" "Mbak Lina?" Gak ada jawaban. Tapi bayangan hitam melintas cepat di lorong. Ketika balik ke ruang kontrol, Pak Darto akhirnya datang. Telat karena motornya mogok. Tapi aneh, saat Reza cerita, Pak Darto justru marah. "Pak Darto, udah. Jangan ngomongin hal-hal yang gak jelas. Fokus kerja." Lina bisik pelan ke Reza, dia tuh takut sebenarnya. Dulu dia juga pernah dikunciin sendirian di gudang 3 jam. Pas keluar, rambutnya udah putih sebagian. Karena penasaran, Reza pun ngajak Lina buat lihat gudang lama yang udah dikunci bertahun-tahun. Malam itu mereka nekat masuk. Di dalamnya ada sisa baju kerja penuh darah kering dan papan nama. Jaya, kepala mekanik. Lina, suara bergetar, "Itu bajunya Pak Jaya." Reza baca tulisan di dinding dengan darah kering, "Aku belum selesai kerja." Astaga, lampu tiba-tiba mati. Ada suara langkah kaki dari arah pintu yang terkunci. Reza teriak, "Ada orang. Mbak, kita keluar." Tapi pintu terkunci dari luar. Suara napas berat terdengar semakin dekat. Mereka berteriak memanggil Pak Darto. Pak Darto akhirnya datang bukain pintu. Tapi yang anehnya, sebelum dia bukain pintu, dia teriak-teriak sendiri di luar. "Pak Darto, jangan ganggu aku. Gue udah bilang maaf, Jai." Saat pintu terbuka, wajah Pak Darto pucat. Dia jatuh pingsan. Lina nangis pelan. Jadi selama ini, dia emang tahu arwah itu belum tenang. Keesokan paginya, Pak Darto berhenti kerja. Dia keluar dari kota, tak pernah kembali. Reza dan Lina juga akhirnya resign beberapa bulan kemudian. Pabrik Timur kini sepi, tapi tiap malam Sabtu, warga sekitar masih mendengar suara mesin hidup sendiri dan teriakan dari ruang gudang. Kerja belum selesai.
Giliran kalian. Beberapa kenangan tak bisa dilupakan. Dan beberapa tempat tak mengizinkan kita benar-benar pergi. Reza pikir semuanya telah berakhir, tapi malam-malamnya justru baru dimulai. Reza kini tinggal di kontrakan kecil. Sejak keluar dari pabrik, dia selalu mimpi tentang sosok Pak Jaya yang terbakar dan mesin-mesin yang hidup sendiri. Aku pikir semua berakhir waktu gudang itu dikunci. Tapi tiap malam aku selalu dengar suara-suara itu lagi. Suatu malam, Lina datang ke kontrakannya, wajahnya kusut. Matanya merah seperti habis nangis. Lina, Reza, kita harus balik ke sana. Reza, kaget, gila ya? Kita udah selamat, buat apa balik? Lina, karena dia belum selesai. Dan aku ngerasa ada yang manggil aku tiap malam. Lina lalu kerasukan dan dengan suara berat berkata, temukan yang dikubur di bawah. Atau semua akan ikut aku. Hendra, seorang wartawan misteri dari channel YouTube Mata Dalam, menghubungi Reza karena tahu soal kasus Pabrik Timur. Ia bawa dokumen tua dan foto-foto dari zaman pabrik pertama berdiri tahun 1978. Hendra, ada 5 pekerja yang hilang tanpa jejak tahun itu. Salah satunya, kakaknya Pak Jaya. Ternyata pabrik dibangun di atas bekas lahan eksekusi zaman dulu. Dan ritual pengikatan energi tanah dilakukan oleh pemilik pabrik generasi pertama. Hendra, kalau kalian berdua sempat lihat ruang ritual, mungkin kalian bisa bantu saya buka kebenaran ini. Tapi, harus siap kehilangan lebih dari sekadar akal sehat. Reza dan Lina bersedia membantu. Mereka bertiga menyusup malam-malam. Pabrik sudah ditutup, tapi warga sekitar bilang kadang lampu menyala sendiri. Saat mereka masuk, suasana jauh lebih dingin dan hening dari sebelumnya. Mesin berkarat, debu tebal, tapi aroma darah segar masih terasa. Lina berbisik, ada yang ngikutin kita. Dari belakang, Reza, jangan nengok. Jangan pernah nengok kalau ngerasa ada yang ikutin. Namun Hendra malah memotret pakai flash. Dan dalam foto muncul bayangan pria tanpa kepala berdiri di lorong. Mereka menemukan pintu logam di balik lemari lama. Di bawahnya, ada bunker dengan 5 peti kayu. Salah satu peti terbuka, kosong. Lainnya berisi kerangka pekerja hilang, lengkap dengan seragam kerja. Tiba-tiba suara alat berat dan sirene mesin terdengar keras dari atas. Padahal tak ada listrik. Lina, kerasukan lagi, mereka belum tenang. Mereka dikubur hidup-hidup. Bukan karena kecelakaan, tapi untuk bayar tanah ini. Reza, kita bakar tempat ini. Sekarang. Tapi Hendra menolak. Dia malah ingin memanggil arwah untuk konten video. Hendra, aku harus dapat footage-nya. Ini bisa viral. Tiba-tiba tubuh Hendra dilempar ke tembok oleh sesuatu tak kasat mata. Lehernya terpelintir. Darah mengalir di lantai bunker. Reza dan Lina berusaha keluar. Sosok Pak Jaya muncul di tangga bunker. Setengah terbakar, menatap mereka dengan wajah menghitam. Pak Jaya, suara dalam, kami hanya pekerja, tapi mereka jadikan kami tumbal. Reza mengangkat korek, lalu menyulut seluruh ruangan. Api membakar bunker, suara tangis dan jeritan terdengar bersahut-sahutan.
Mereka berhasil keluar tepat sebelum pabrik itu meledak. Namun, di akhir, Lina hanya berdiri diam. Matanya hitam pekat. Suaranya bukan suaranya sendiri. "Lina, kamu pikir kita selamat? Masih ada satu peti kosong. Dan itu buat kamu, Reza." Sudah seminggu berlalu sejak pabrik terbakar. Tapi Reza tak bisa tidur. Setiap malam, suara denting mesin terdengar dari dalam kepalanya. Setiap kaca ia lewati, bayangan Lina muncul, menatapnya dengan mata kosong. "Reza," narasi, "Lina belum bebas. Dan sepertinya aku juga belum." Ia mulai melihat bekas luka terbakar di tangannya padahal dia tak pernah terbakar. Kadang di malam hari, ia bicara sendiri. Seorang wanita tua datang ke kos Reza. Mengenakan kebaya gelap dan kerudung. Mengaku bernama Bu Retno, mantan istri pendiri pertama pabrik Timur tahun 70-an. "Bu Retno, aku tahu kamu. Kamu yang membuka pintu bawah tanah itu. Kamu juga yang menyulut kemarahan roh di sana." "Reza, siapa ibu sebenarnya?" "Bu Retno, suamiku yang pertama, Pak Harjono, membangun pabrik itu dengan ritual. Ia mengikat tanah dengan 6 tumbal pekerja. Tapi ia tak pernah menyiapkan tumbal ketujuh." Reza terdiam. "Tumbal ketujuh, Bu Retno, selama peti ketujuh kosong, arwah lainnya tak akan bisa tenang. Dan kutukan itu akan mengikuti siapapun yang mengetahuinya." Jiwa Lina masih hidup. Reza menemukan video lama dari CCTV pabrik, simpanan Hendra. Dalam video terakhir sebelum bunker meledak, terlihat Lina tidak kerasukan sepenuhnya. Ia sempat berbisik, "Jangan biarin aku terjebak di sini, Za." Reza menatap video, "Berarti jiwamu masih ada, Lin. Tapi gimana cara narik kamu keluar?" Di mimpinya malam itu, Lina muncul dalam wujud kecil dan lemah, terjebak dalam ruangan sempit penuh rantai. Ia hanya bilang satu hal, "Pecahin cermin tua di ruang administrasi." Kembali ke puing pabrik, Reza nekat kembali ke area pabrik yang kini hanya tanah hangus. Tapi bangunan kantor belakang masih berdiri setengah. Ia masuk ruang administrasi, dan menemukan cermin besar berbingkai besi yang masih utuh, meskipun sekelilingnya hangus. Saat dia tatap, bayangan Lina muncul di dalam cermin. Lalu bayangan dirinya sendiri berubah jadi sosok Pak Jaya. "Reza," teriak, "aku nggak takut kalian lagi. Aku tahu yang sebenarnya kalian mau." Ia hancurkan cermin pakai besi. Tiba-tiba dari dalam cermin, keluar asap hitam pekat dan jeritan ratusan suara. Di balik asap itu, muncul Lina, lemas dan jatuh ke lantai. Tumbal terakhir, Lina sadar. Tapi mereka sadar satu hal. "Lina, aku bisa keluar. Tapi kamu harus masuk." "Reza, masuk." "Kemana?" "Lina, ke dalam ruang yang kau buka. Peti ketujuh." Sosok Bu Retno muncul sekali lagi, namun kini seperti roh. Ia berkata lirih, "Bu Retno, takdir memang kejam. Tapi hanya seseorang yang bersedia jadi tumbal sukarela yang bisa mengakhiri siklusnya." Akhir yang terbuka. Beberapa hari kemudian, warga menemukan Lina pingsan di pinggir jalan. Selamat.
Tapi tak ada yang tahu kemana Reza pergi. Di tengah puing pabrik, ada lubang baru dan satu peti tua yang kini tertutup rapat. Di dalam peti itu, suara mesin terdengar pelan. Dan sesekali ada suara nafas panjang. Seperti seseorang yang masih bertahan hidup. Ada harga untuk kebebasan. Dan ada jiwa yang memilih untuk tetap tinggal. Agar yang lain bisa pergi. Tapi, siapa tahu, mungkin suatu malam, pintu itu akan terbuka lagi. Selesai. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.